Halo, dan selamat datang kembali di channel Populernesia. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu rumit, begitu penuh intrik, dan begitu mendebarkan. Ini adalah kisah tentang serangan yang mengguncang kawasan Timur Tengah baru-baru ini. Sebuah serangan yang berhasil, presisi, dan meninggalkan pertanyaan besar di benak banyak orang. Siapa dalang di baliknya? Jawabannya, seperti yang banyak dispekulasikan, menunjuk pada satu nama, Mossad. Lembaga intelijen luar negeri Israel. Mereka dikenal sebagai salah satu yang paling efektif, paling berani, dan paling rahasia di dunia. Mereka adalah bayangan yang bergerak di balik layar, menggerakkan pion-pion mereka dalam sebuah permainan catur global yang nyaris tidak terlihat. Dan dalam serangan ke Iran yang baru-baru ini terjadi, adalah sebuah mahakarya strategi dan operasi. Agen intelijen Israel, Mossad, kembali menjadi sorotan setelah serangan terbaru Israel ke Iran. Dalam pernyataan resminya pada Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, pemerintah Israel menyebut operasi bertajuk Rising Lion itu bertujuan untuk menghentikan upaya Iran mengembangkan senjata nuklir. Israel kembali melancarkan serangan langsung ke jantung program nuklir Iran. Namun ini bukan sekadar serangan udara biasa, melainkan awal dari babak baru dalam dinamika konflik kawasan yang kian memanas. Menyusul serangan awal terhadap fasilitas nuklir strategis Iran, Israel bersiap menghadapi kemungkinan balasan besar-besaran berupa rudal dan drone yang berpotensi mengarah ke wilayahnya, termasuk target-target sipil. Serangkaian serangan yang semula dianggap terbatas kini telah berkembang menjadi operasi militer berskala besar yang selama ini hanya menjadi spekulasi namun kini menjadi kenyataan. Pada tanggal 24 Juni tahun 2025, Kepala Staf Umum IDF, Letnan Jenderal Yael Zamir secara terbuka menyatakan bahwa pasukan komando Israel telah beroperasi jauh di dalam wilayah Iran. Ini bukan sekadar klaim, melainkan konfirmasi atas laporan dan bocoran video yang selama berminggu-minggu telah beredar menunjukkan kehadiran militer Israel di daratan musuh. Operasi ini ternyata telah dipersiapkan selama berbulan-bulan di bawah sandi Rising Lion, sebuah operasi gabungan antara Mossad dan unit komando elit IDF. Menurut laporan media barat, infiltrasi ke Iran dilakukan secara diam-diam. Agen-agen Mossad dilaporkan telah berhasil menyelundupkan perlengkapan militer seperti drone, amunisi presisi, dan sistem komunikasi mutakhir dengan cara menyamarkannya sebagai barang rumah tangga biasa. Perlengkapan ini tersebar di berbagai titik strategis, termasuk sekitar Teheran dan wilayah sensitif lainnya. Bahkan sebuah pusat kendali drone dikabarkan beroperasi dari bangunan sipil yang tampak biasa, lengkap dengan sistem peluncuran mandiri. Serangan tersebut mengungkap betapa dalam dan beraninya operasi rahasia Israel di jantung Iran. Mossad, Dinas Intelijen Israel, disebut telah menyiapkan markas peluncuran drone kamikaze di dekat Teheran, ibu kota Iran. Operasi ini merupakan hasil dari bertahun-tahun perencanaan matang dan pengumpulan intelijen tingkat tinggi. Serangan tiga arah yang dilakukan Israel tersebut meliputi beberapa fase yaitu, agen intelijen Mossad meletakkan senjata berpresisi tinggi secara diam-diam di wilayah Iran untuk menyerang sasaran strategis secara akurat. Setelah itu Mossad menyerang sistem pertahanan udara Iran, menggunakan kendaraan yang disamarkan, dan yang paling penting Mossad meluncurkan drone kamikaze dari dalam wilayah Iran sendiri, lalu menghantam situs rudal utama Iran yang berada di dekat Teheran. Serangan ini tidak hanya menunjukkan kehebatan operasi intelijen Israel, tetapi juga menandai eskalasi signifikan dalam konflik bayangan antara Israel dan Iran. Langkah Mossad ini disebut banyak pihak sebagai bentuk perang teknologi tingkat tinggi yang dapat memicu ketegangan besar di kawasan dan mengancam stabilitas global. Mossad, Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, bukan sekadar simbol kekuatan intelijen. Mossad adalah tangan gelap yang menebar teror, pembunuhan, dan sabotase lintas batas. Puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juni tahun 2025. Tepat pukul 3.30 pagi waktu Teheran saat puluhan jet tempur Israel mulai melancarkan gelombang pertama serangan udara. Namun yang mengejutkan adalah bahwa ini bukanlah permulaan operasi. Fase darat sebenarnya telah dimulai lebih dulu. Agen Mossad yang telah lama menyusup ke wilayah Iran meluncurkan drone bersenjata dan rudal Spike Loss dari kendaraan sipil yang dimodifikasi langsung menargetkan sistem radar dan pertahanan udara Iran dari dalam negeri. Strateginya jelas membutakan dan membungkam sistem pertahanan Iran sebelum serangan udara besar-besaran dimulai. Serangan cyber dan operasi psikologis COPS juga menjadi bagian penting dari operasi ini.
Mossad meretas jaringan komunikasi Iran dan bahkan menghubungi pejabat militer tinggi menggunakan bahasa Persia. Menyampaikan pesan yang menakutkan, 12 jam untuk mengungsi atau mati. Salah satu rekaman panggilan ini bahkan dibocorkan ke media dan memperlihatkan efisiensi sekaligus tekanan psikologis luar biasa yang dilancarkan oleh Israel. Ini adalah gambaran jelas dari bagaimana kekuatan militer konvensional kini didukung penuh oleh kekuatan informasi dan intelijen. Dengan sistem pertahanan udara Iran lumpuh, ratusan pesawat tempur Israel termasuk F-35I Adir, F-15 Iram, dan F-16 bergerak dalam gelombang serangan terkoordinasi. Target utama mencakup fasilitas pengayaan nuklir Natanz dan Fordow, Depot rudal di Kermanshah, serta pusat komando IRGC di Teheran. Operasi ini didukung penuh oleh pesawat pengisian bahan bakar di udara dan drone pengintai. Memungkinkan serangan presisi dari jarak jauh tanpa henti. Dampak serangan ini sangat besar. Fasilitas bawah tanah Fordow yang selama ini dianggap kebal mengalami kerusakan parah. Citra satelit menunjukkan terowongan utama runtuh dan ledakan sekunder di dalam situs. Di Isfahan, gedung-gedung utama riset nuklir terbakar. Di Teheran, radar dan sistem pertahanan dilumpuhkan sebelum serangan udara dimulai membuat ibu kota Iran menjadi buta secara strategis dalam jam-jam pertama serangan. Serangan ini juga menargetkan tokoh-tokoh kunci dalam militer dan program nuklir Iran. Di antaranya adalah Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Jenderal Hussein Salami, dan Amir Ali Haji Zadeh yang disebut sebagai otak di balik program rudal Iran. Iran tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone bunuh diri ke wilayah Israel. Namun sebagian besar serangan ini berhasil diintersepsi oleh sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling. Meski begitu, beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas teknologi di Tel Aviv. Serangan balik Iran lebih menunjukkan aspek simbolis dan politik daripada keberhasilan militer. Kini melalui Rising Lion, Israel memadukan kekuatan siber, infiltrasi manusia, dan superioritas udara menjadi satu kesatuan aksi militer yang presisi dan mematikan. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan semacam ini tak hanya ditentukan oleh teknologi dan senjata, melainkan juga oleh informasi, waktu, dan kehendak politik yang kuat. Model operasi seperti Rising Line kini menjadi cetak biru baru bagi konflik masa depan yang tak lagi bergantung pada kekuatan tank dan peluru, tetapi pada kekuatan jaringan, pengendalian informasi, dan kecepatan serangan. Pertanyaannya kini bukan hanya soal bagaimana Iran merespons ke depan, tapi bagaimana dunia memandang transformasi perang di era modern. Serangan besar-besaran Israel terhadap Iran lewat operasi Rising Lion menandai transisi penting dalam cara kekuatan militer memproyeksikan pengaruhnya di abad ke-21. Iran yang kini tengah terpukul dan direndahkan mungkin menahan diri dari konfrontasi terbuka. Namun bukan berarti telah kalah secara permanen. Sejarah membuktikan bahwa luka geopolitik yang dalam seringkali melahirkan bentuk-bentuk perlawanan baru yang lebih tidak terduga dan lebih sulit dilawan. Milisi proksi Iran di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon bisa sewaktu-waktu diaktifkan untuk melancarkan serangan balasan baik terhadap aset Israel maupun kepentingan Barat di kawasan. Di sisi lain, keberhasilan Rising Lion telah menjadi bahan evaluasi strategis bagi banyak negara besar. Operasi ini akan dipelajari, ditiru, bahkan dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan militer dunia baik yang berada di bawah tatanan demokrasi maupun yang otoriter. Jika operasi semacam ini jatuh ke tangan kelompok bersenjata, kartel transnasional atau jaringan ekstremis, maka ancaman terhadap stabilitas global akan menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Terlebih lagi, teknologi yang dulunya eksklusif kini semakin mudah diakses melalui pasar gelap digital. Kekuatan destruktif yang dulu hanya dimiliki negara kini bisa berada dalam genggaman siapapun yang memiliki koneksi, uang, dan motivasi ideologis. Sementara itu, bagi rakyat Iran, serangan ini menciptakan trauma kolektif yang dalam. Banyak warga sipil mulai mempertanyakan efektivitas lembaga-lembaga pertahanan negaranya. Ketakutan akan pengawasan, penyisiran rumah ke rumah hingga eksekusi terhadap yang dicurigai sebagai simpatisan asing mempertegas bahwa ancaman terbesar terhadap stabilitas internal bisa datang dari dalam bukan dari luar. Kebijakan represif pasca serangan mungkin menenangkan elit politik, tapi berisiko memantik ketidakpuasan sosial yang lebih luas. Bagi Amerika Serikat, keberhasilan Israel menghadirkan dilema. Di satu sisi,
Washington tidak dapat secara terbuka mendukung serangan ini karena akan memicu ketegangan lebih luas dengan sekutu Eropa dan dunia Arab. Namun di sisi lain, Israel adalah mitra strategis dan keberhasilannya dalam menahan ambisi nuklir Iran tentu menguntungkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Pemerintah Amerika Serikat tampaknya memilih pendekatan diam, memberi ruang gerak kepada Israel sambil menyiapkan diplomasi penangan untuk menghindari eskalasi horizontal yang bisa menyeret kekuatan global ke dalam konflik terbuka. Bagi sebagian pihak, Rising Lion bukan hanya soal operasi militer canggih, tapi juga membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Ketegangan historis antara dunia Barat dan dunia Islam, antara Zionisme dan Republik Islam Iran, antara teknologi modern dan nilai tradisional. Serangan ini terjadi di saat Iran tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional dan keresahan sosial dalam negeri. Dengan melakukan serangan pada momen ini, Israel tidak hanya menyerang infrastruktur nuklir, tetapi juga menyerang semangat nasionalisme dan martabat Iran di mata rakyatnya. Bagi masyarakat Iran yang selama ini dicekoki narasi bahwa negaranya kuat dan tidak tertembus, operasi ini mengguncang keyakinan dasar mereka. Fakta bahwa musuh bisa beroperasi selama berbulan-bulan di dalam negeri tanpa terdeteksi, menyusup hingga ke jantung militer, dan bahkan menargetkan tokoh-tokoh penting adalah tamparan terhadap seluruh struktur pertahanan negara. Dalam hal ini, Rising Lion lebih dari sekadar operasi militer. Ini adalah pernyataan bahwa pertahanan tradisional kini sudah tidak relevan jika tidak dibarengi dengan kemampuan intelijen dan keamanan siber tingkat tinggi. Tapi satu pertanyaan tetap ada. Apa langkah mereka selanjutnya? Dan siapa lagi yang ada di daftar mereka? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar Anda tidak ketinggalan update terbaru tentang perkembangan geopolitik, konflik militer, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.